Selamat pagi Sobat GPIB dimanapun saudara berada. Salam jumpa dari saya Pendeta Romi Fardo Pelupesi. Saat ini saya sedang menempuh studi Strata 2 bidang Christian Spirituality di Fordham University, New York, USA. Baiklah, Sobat GPIB sekalian, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan Sabda Allah. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, supaya kami boleh membaca dan memahami maksud firman. Roh Kudus-Mu juga yang akan memperlengkapi kami, memberanikan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan kami, khususnya di hari ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Sobat GPIB yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini bagi kita semua dari surat Galatia pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Demikian tertulis. Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Sobat GPIB yang dikasih Tuhan, kita sudah sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan. Kita dapat belajar dari pengalaman hidup dengan memetik buah-buah pelajaran berharga dari setiap peristiwa. Seorang teolog Yesuit Amerika, Roger Haidt, pernah mengatakan bahwa experience is the basis of all knowledge. Experience is the principle of meaning, of understanding, and communication. Pengalaman adalah dasar, pondasi dari semua pengetahuan. Pengalaman adalah prinsip akan makna, pemahaman, dan komunikasi. Pengalaman seseorang pasti meninggalkan jejak-jejak pengetahuan. Pengalaman memberikan makna dalam diri manusia, sehingga manusia memiliki pemahaman dan dapat memberi kesaksian tentang pengalamannya.
Rasul Paulus memberitakan tentang Kristus, sobat GPIB dimanapun berada, bukan semata-mata hasil belajarnya sebagai seorang lulusan terbaik Mahaguru Gamaliel. Paulus menyebarkan kabar keselamatan berdasarkan pengalamannya berjumpa dengan Kristus. Perjumpaannya dengan Kristus menimbulkan kesadaran baru dalam dirinya bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia. Keselamatan itu adalah anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Dan anugerah itu harus menjadi bagian dari pengalaman hidup. Barulah anugerah itu bisa dipahami. Kalau anugerah tidak pernah dialami, maka anugerah itu hanya ucapan tanpa pengalaman. Sebab itulah Paulus pernah mengatakan dalam Roma 3 ayat 20, tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Artinya, hukum Taurat diberikan untuk menyatakan dosa, tapi bukan untuk menebus kita dari dosa. Anugerah tidak melayani hukum Taurat. Sebaliknya, hukum Taurat harus melayani kasih karunia atau anugerah Allah. Hukum atau peraturan adalah cermin yang membantu kita melihat dosa-dosa kita. Tapi kita tidak membasuh muka kita di cermin, bukan? Kita membasuh wajah berdosa kita dengan air hidup, yakni anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Dalam pembacaan hari ini, Paulus mengajak jemaat di Galatia untuk belajar dari pengalaman dua tokoh perjanjian lama, dua perempuan perjanjian lama, Hagar dan Sarah. Memang dalam teks tidak disebutkan nama Sarah secara terang-terangan begitu, selain judul dari Lembaga Alkitab Indonesia ya. Namun jelas bahwa yang dimaksud adalah Hagar dan Sarah, dua perempuan yang punya andil besar dalam sejarah lahirnya dua bangsa yang berpengaruh di dunia saat ini, bangsa Arab dan bangsa Yahudi tentunya. Paulus sengaja membandingkan dua tokoh perempuan ini sebagai sebuah alegori atau kiasan tentang orang Kristen dan orang Yahudi. Bagi Paulus, orang Yahudi yang masih memahami hukum Taurat sebagai penentu keselamatan adalah orang yang tidak merdeka, dihubungkan dengan Hagar. Hagar sebagai seorang hamba yang melahirkan Ismail secara natural, namun bukan berdasarkan perjanjian Allah. Paulus mengatakan dalam pembacaan kita tadi, diperanakkan menurut daging. Sedangkan orang Kristen yang menerima janji dan anugerah Allah, digambarkan Paulus sebagai orang merdeka dan dihubungkan dengan sosok Sarah, perempuan merdeka. Sarah yang melahirkan Ishak secara spiritual. Kata Paulus diperanakkan menurut roh. Ishak lahir sebagai pembuktian janji Allah. Janji Allah sebagai anugerah, sebuah anugerah yang membebaskan Sarah. Sebab aturannya kan mustahil lah. Seorang perempuan mandul usia sudah 90 tahun, suaminya 100 tahun, masih dapat melahirkan anak. Tapi bagi Allah, saudara, itu bukan perkara susah. Allah sanggup mengubah tertawa Sarah yang semula sinis dan ragu, bukan kemudian berakhir dengan kesinisan dan keraguan, tapi Allah mengubah tertawanya menjadi tertawa optimis dan penuh haru. Sarah menjadi kiasan dan figur teladan tentang bagaimana seseorang yang sabar menanggung kepahitan dan berani menjadi pribadi setia, menanti jawaban Tuhan. Ya, itulah hidup berpengharapan. Itulah hidup dalam iman. Itulah hidup sebagai pribadi merdeka yang sadar akan anugerah Allah. Sobat GPIB yang diberkati Tuhan, Paulus mengatakan pada jemaat di Galatia, dan kita semua yang membaca suratnya hari ini, bahwa kita sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Anak-anak yang hidup dalam anugerah Allah.
Anak-anak yang selamat bukan karena hebat melaksanakan hukum atau peraturan dengan ketat. Hukum atau peraturan seharusnya menjadi sarana bagi manusia untuk dekat dengan Tuhan. Kalau diibaratkan sebagai jalan, hukum atau peraturan seharusnya menjadi jembatan bagi manusia untuk mengenal dan percaya pada kasih setia Tuhan. Kalau diandaikan sebagai nyanyian, hukum atau peraturan sebaiknya menjadi instrumen yang menambah harmoni bagi manusia untuk melantunkan lagu-lagu perdamaian dan cinta kasih. Hukum atau peraturan seharusnya memandu manusia untuk mengalami Tuhan, agar manusia menikmati kasih Tuhan yang membebaskan dan memberdayakan. Saudara, kita memerlukan hukum atau peraturan dalam hidup ini, supaya kita mampu membedakan mana yang baik, benar, dan tepat dalam menghadapi soal-soal kehidupan. Namun, jangan sampai energi kita terkuras hanya untuk berdebat atau berselisih pandangan tentang apa yang terbaik, paling benar, paling tepat, lalu saling menganiaya sehingga menyisakan luka-luka batin. Ingatlah, Roh Allah sanggup bekerja mengatasi pengertian kita dalam menghadapi problematika kehidupan. Kita perlu karya spiritual Allah. Karya spiritual Allah yang membuat kita mengalami anugerahnya. Karya Roh Allah yang menolong kita memahami anugerahnya. Dengan begitu, anugerah Allah akan memandu kita melakukan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Sobat GPIB sekalian, dalam minggu Advent yang pertama ini, mari kita hidup sebagai anak-anak yang menaruh pengharapan kita pada anugerah Allah. Pengalaman hidup dalam anugerah Allah niscaya memampukan kita untuk tetap optimis, sembuh dari sakit, optimis, meraih keberhasilan, menata hidup, melewati kegagalan dan pengalaman-pengalaman menyulitkan. Optimis untuk yakin bahwa kita tidak sendiri. Tuhan menemani kita. Optimis bahkan untuk menjadi berkat meskipun dalam kelemahan dan kepahitan hidup. Sobat GPIB yang dikasihi Tuhan. Ada seorang bapak yang terbaring sakit di rumahnya sudah beberapa tahun. Ia tidak dapat menggerakkan setengah dari bagian tubuhnya. Dia mengikuti dengan rajin ibadah-ibadah yang dilakukan secara virtual, secara online. Ia selalu mengirim pesan selamat hari Minggu pada saya dan mengatakan, saya selalu mengingat Pak Pendeta Romi dan keluarga. Dan saya selalu sebut dalam doa rutin saya setiap jam 12 tengah malam. Di tengah kondisi saya terbaring dan tak berdaya. Saya sadar Pak Pendeta, saya memang tidak dapat berbuat apa-apa dengan keterbatasan dan kelemahan saya. Tapi saya yakin Pak Pendeta doa saya didengar Tuhan Yesus. Lalu saya katakan saudara, Pak, doa Bapak membuat saya mengalami kebaikan Tuhan di tanah perantauan saat ini. Sobat GPIB, Bapak yang saya ceritakan tadi adalah contoh pribadi yang hidup berpengharapan. Bapak yang hidup dalam iman teguh meskipun tubuhnya begitu rapuh. Bapak yang mengalami karya spiritual Allah. Rohnya yang hadir menguatkan di tengah kelemahannya. Bapak ini adalah contoh pribadi merdeka yang mengalami anugerah Allah meskipun harus bergumul dengan susah. Lalu bagaimana pengalaman saudara tentang anugerah Allah? Ingat, temukan, dan hidupilah pengalaman menikmati anugerah Allah itu. Kiranya semakin membuat sobat GPIB sekalian mengalami Yesus, menikmati pertolongan Roh Kudus yang dekat dan selalu mendekat erat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkan kami terus mengalami anugerah-Mu di tengah berbagai situasi hidup ini.
Roh Kudus-Mu yang akan mengilhami kami, menguatkan, memberkati kami, supaya kami tidak hanya dapat mengalami pengalaman-pengalaman natural yang biasa, tapi juga di tengah kehidupan yang biasa, kami diizinkan untuk menikmati pengalaman spiritual, pengalaman yang melampaui segala akal, di mana Tuhan hadir, memberikan kepada kami kekuatan, pertolongan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus dan melalui pertolongan Roh Kudus, kami mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami dalam naungan cinta dan kuasa Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas Sobat FB, Sobat GPIB sekalian. Tuhan memberkati.